Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita masih membersamai kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kita pun juga sudah sampai di bab yang ke-13, bab bayan kathrati turuqil khair, bab yang menerangkan betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Saya memperhatikan sudah 8 hadis kita bahas. Terakhir nasihat Nabi kepada ibu-ibu, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fi sinasyatin, muttafaqun alaih. Wahai ibu-ibu muslimat, jangan meremehkan seorang tetangga untuk memperhatikan tetangga yang lain, walaupun dia hanya memberikan hadiah sepotong kaki kambing. Kaki kambing itu di zaman Nabi tidak dimakan, Bapak. Itu dimakan sama orang-orang yang memang membutuhkan, orang ashabus suffa, orang-orang miskin. Tapi sekarang kalau kaki kambing menjadi makanan favorit, Pak, karena sudah bisa diolah sedemikian rupa. Mungkin kalau bahasa kita, ibu-ibu jangan meranggap tidak enak. Biasanya ibu paling sering juga merasa tidak enak ngasih hadiah yang sepertinya kecil, tapi itu sangat punya makna. Walaupun hanya sepotong tempe goreng atau ikan teri dengan nasi jagung, berikan kepada tetanggamu itu. Sebab sebenarnya tidak yang dilihat bukan pemberiannya, Pak, tapi sejauh mana perhatian kita dengan tetangga ini. Hadis ini, jemaah sekalian, jelas sekali. Saya hanya mengulangi lagi betapa kebaikan itu terbuka lebar, hatta dengan tetangga. Tunjukkan perhatian kita setiap hari. Apa yang kira-kira bisa kita berikan dengan tetangga kita ini? Ini mau masuk musim mangga, Pak, ya. Mangga kita tumbuh, kasih sebagian mangga kita pada tetangga kita. Jangan pulang dari luar kota 2-3 hari habis berlibur dengan keluarga besar di kampung, pulang-pulang bawa sesuatu, berbagi dengan tetangga kita. Itu juga merupakan kebaikan. Jangan kemudian ibu-ibu merasa tidak enak. Ini bahasa Nabi cukup jelas. Ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimah, la tahkirana, jangan menganggap kecil, jangan menganggap remeh, jangan merasa tidak enak. Jaratun li jaratiha, seorang tetangga untuk memberikan perhatian kepada tetangganya yang lain, walaupun dengan cara memberi satu potong sop kaki kambing. Ya, ini sebenarnya kalau di Arab, Pak, nggak dimakan magadim itu, Pak. Yang dimakan itu kambing tulang rusuk, ya, sok sampil,
Nabi itu paling suka makan paha kambing, ya mak sekalian, seperti itu. Tapi di saat kemudian dalam kondisi tertentu kita perlu berbagi. Mungkin jenengan pas di rumah ibu-ibu khususnya lagi masak sayur bening, ya nasinya campur pak, nasi putih dengan nasi jagung, sambelnya terasi dengan petisnya, dan lomboknya yang pas dicampur dengan tomat, terus ada ikan teri goreng, berbagi pak. Mungkin orang-orang sebelah kita walaupun secara status ekonomi lebih kuat, lebih tinggi dari kita, itu yang ditunggu juga sama sekalian. Mereka jenuh pak makan steak, makan kambing, bosan. Begitu melihat seperti itu tersenyum dia. Senyuman tetangga dengan tetangga yang lain, itulah kebaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Ketahuilah, iman itu cabangnya ada 70 lebih. Jadi cabang-cabang iman ini jamaah sekalian, kalau sampai memperhatikan masing-masing cabang, ini bukti kalau kita punya iman. Beliau mengatakan wa afdaluha, cabang paling utama dalam iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Jenengan senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil pak. Ini jujur, kalau tidak ada hidayah pak, tidak terungkap dari mulut kita ini. Padahal kalimat ini kalimat yang paling utama di mata Allah. Ini bukti kalau sampean bisa bertahlil begitu, berla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tentu tidak hanya di mulut. Mengucapkan itu berangkat dari hati kita yang paling dalam, pengakuan yang kuat. Tidak ada yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali cinta saya satu-satunya saya berikan kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali rasa takut saya satu-satunya, saya hanya takut kepada Gusti Allah. Tidak ada tempat saya bergantung, bertawakal, memasrahkan diri kecuali gantungan kepasrahan dan tawakal saya pasrahkan kepada Gusti Allah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ayo perbaharui cas imanmu itu, perkuat imanmu itu, perbaharui imanmu itu dengan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, perbanyak bapak. Makanya salat ini jamaah sekalian, habis salat pak, zikir utamanya apa itu? Apalagi subuh begini pak, yang paling banyak yaitu zikir tahlil. Setelah kita istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Kalau subuh suruh tambah katanya pak, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai menikmati tidak ini jamaah sekalian? Kalau sampai menikmati pak, rasanya tidak mau pindah di tempat duduk kita ini pak, karena kita sedang nyambung dengan Allah. Iman kita lagi kokoh-kokohnya. Di pagi hari Ahad lagi pak, jenengan tersentuh iman kita, melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian berla ilaha illallah. Itu paling utamanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal haya'u syu'batu minal iman. Malu itu, malu pak, malu syu'bah minal iman, itu juga bagian dari keimanan kita. Malu ini budaya yang mulai runtuh pak dari kehidupan kita, ya. Malu ini sifat yang sudah mulai hilang kebanyakan dari kita kaum muslimin. Orang kalau punya malu, malu itu ada 3 ya.
malu kepada Allah, al-haya minallah. Ini puncak keimanan kita, ya, karena kita merasa dipantau, dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Ada orang, tidak ada orang, takut kita ini Bapak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sendirian, ada istri, tidak ada anak, di kamar sendirian, HP ada, televisi juga ada, takut kita bermaksiat kepada Allah. Itu malu Pak, itu iman. Itu iman. Di mana saja kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malu kepada Allah. Yang kedua adalah malu kepada dirinya sendiri. Ayo Pak, Ibu, Bapak, ayo kita evaluasi ya diri kita ini. Termasuk, bukan termasuk Pak, saya yang berbicara ini. Bisa berbicara. Saya bisa mengamalkan tidak apa yang saya bicarakan ini. Ini orang tidak punya malu Pak. Perhatikan dengan sedalam-dalamnya, dengan penuh perenungan, jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Kita yang tahu Pak, kita ini ke surga atau ke neraka kita yang tahu. Kita ini orang yang baik atau tidak kita yang tahu. Karena nafsu melekat pada diri kita, jiwa juga melekat pada diri kita. Dan kita tahu kemana ini kita, mau kemana kita ini. Tapi ada orang Pak tidak punya malu pada dirinya itu, mempertontonkan aibnya pada orang lain, menceritakan keburukannya pada orang lain. Bahkan dia sudah tidak punya malu kepada dirinya sendiri. Seharusnya ditutup dan Allah telah menutupnya, dibuka pada orang lain. Hati-hati ini. Nah kemudian wa adnaha, iman paling rendah. Iman paling rendah itu apa? Imatatul adza anit tariq, melerai gangguan di jalan. Kita ini Pak, makhluk Allah yang tidak ingin mencelakakan orang lain. Semangat kita ini semangat kebaikan satu sama lain. Ya, bahkan di dalam masjid ini jamaah sekalian, jenengan melihat ada apa titik putih saja Pak, tidak bisa diam. Diambil itu Pak, dimasukkan dalam kantong kita. Ini rumahnya Allah, saya juga tidak mengotori rumahnya Allah. Nanti pulang ke jalan, sampean turun Pak, ada sandalnya orang di sampingnya, mohon maaf, ada ludah maunya jemaah sekalian. Sampean jangan nunggu orang datang Pak, langsung ngambil debu, tutup ludah itu biar tidak menyentuh kepada kakinya orang. Keluar dari masjid masuk apa di jalan kampung kita ada lubang, kita berhenti, kita tutup lubang itu. Tadi saya ceritakan betapa banyak nanti contoh-contoh Pak, orang bisa masuk surga karena bab-bab seperti itu. Lewat jalan tiba-tiba ranting pohonnya, pohon tetangga mengganggu jalan orang Pak. Kalau orang lewat nanti naik motor bisa terganggu. Minta izin sama tetangganya, boleh saya potong mengganggu jalan ini. Ini bagian dari iman, dorongan iman. Bukti kalau kita punya iman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai iman pun dalam bab ini, dalam hadis ini dikaitkan sama Nabi dengan amal-amal kebaikan. Ya, kalau nganggur Pak, Ibu, paling tidak ya kita basahi saja mulut kita ini dengan zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi jenengan setiap hari bisa baca begini sampai 100 kali Bapak, 100 kali. 100 kali Pak. Ini tadi kita 10 ya, subuh ya. Sampai nanti tambah lagi Pak. Sampai jumlahnya satu hari 100 kali. Itu dijamin kata Nabi, dari mulai pagi ini Pak sampai jumpa dengan subuh berikutnya tidak akan diganggu oleh jin dan syaitan. Hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala karena jenengan telah apa ya, nyatu hati kita dengan Allah. Cintanya kita tunjukkan kepada Allah, rasa takutnya kita tunjukkan hanya kepada Allah, dan rasa berharapnya
tawakal ke pasrah hidup kita, kita hanya pasrah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Terus imbangi, tadi saya menyampaikan perasaan malu ini, malu kepada Allah, malu pada dirinya, termasuk juga malu yang ketiga, malu pada orang lain. Ini yang repot Pak, kepada orang lain juga tidak punya malu. Apa kata Nabi? Fa idza lam tastahi, kalau sudah tidak punya malu seperti itu, fasna bima syi'ta, silakan berbuat sekehendakmu. Biasanya orang-orang kayak gitu sudah tidak bisa mendapatkan hidayah jamaah sekalian. Ya, ini sekarang model-model malu yang begini jamaah sekalian harus kita sadarkan Pak, pada diri kita, pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita. Ya, hati-hati, ini adalah bagian dari apa? Iman yang kita miliki, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, jangankan kepada antar manusia, kepada binatang pun ini juga bagian cara Allah memberikan kepada kita peluang beramal saleh. Mari kita lihat hadis yang ke-10. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atsh fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash qala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalba min al-'atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra wa mala'a huffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba wa syakarallahu lahu faghafara lahu. Qala ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajrun. Qala subhanallah, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, muttafaqun alaih. Bapak, Ibu, dulu kata Nabi, ada seseorang berjalan, subhanallah ya, pas musim panas, haus luar biasa. Dia berjalan ketemu dengan satu sumur, maka dia turun ke sumur itu, dia ambilnya dan dia minum di situ. Begitu keluar orang ini jamaah sekalian, di bibir sumur itu ada anjing Pak, yang apa? Yang menjulurkan lidahnya, kelihatan juga dia haus. Bahkan bekas air yang netes di samping sumur itu dijilat-jilat sama anjing, begitu hausnya dia jamaah sekalian. Coba lihat Pak, bagaimana orang ini. Sakno anjing ini haus. Ya, sebagaimana aku juga tadi merasakan haus. Orang ini jamaah sekalian sudah naik, jamaah sekalian sudah naik. Terus berpikir Pak, ini anjing haus juga sebagaimana saya haus. Turun lagi Bapak, turun lagi. Kemudian dia huffahu, huffa ini sepatunya Pak. Dulu orang-orang Arab sepatunya terbuat dari kulit, tertutup rapi. Itu diambilkan sepatunya itu, dibuat cedok air jamaah sekalian. Kemudian dia angkat ke atas, fasaqal kalba, kemudian diberikan minum kepada kambing anjing ini. Ketika dia memiliki sifat rahmah, rasa kasih sayang Pak, diberikan kepada anjing yang kita anggap binatang najis seperti itu, dan anjing ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah tersenyum jamaah sekalian. Fasyakarallah, dalam hadis ini Allah berterima kasih kepada orang ini. Faghafara lahu, maka semua dosa-dosa orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna lana fil bahaim ajra, masa kami memperhatikan binatang mendapatkan pahala ya Rasulullah? Coba dengarkan jemaah sekalian, apa kata Nabi? Setiap makhluk fi kulli kabidin ratbin ajrun, makhluk yang punya kabid ini Pak, punya hati, yang punya hati, punya hepar Pak, hepar hati ya,
makhluk Allah apapun, kambing, anjing, kucing, apa saja jemaah sekalian yang tidak mengganggu kita, ya, itu ketika kita memperhatikan mendapatkan pahala ma'asyar muslimin. Jadi Bapak, jenengan kalau nganggur, mudah-mudahan nggak nganggur Pak ya, ingin dapat pahala, ambil beras saja Pak, terus kebanyakan ada burung-burung datang, ya, apa, lempar saja burung itu Pak, lempar saja beras itu ke burung jemaah sekalian, dia datang makan, apa yang dia makan itu berpahala bagi kami jemaah, karena kita memperhatikan dia. Yang punya kucing Pak, hatta kita tidak punya kucing, kita keluar dengan kucing kurus Pak, ya Allah, tiba-tiba kok mendekat ke rumah kita sambil masuk Pak, perhatikan kucing itu sinyal dari Allah, Allah ngasih peluang amal saleh bagi kita. Hati-hati Ibu, Bapak, ada sebagian kita tidak suka dengan kucing, kemudian begitu tidak sukanya ngambil selang, kemudian dia apa, disiram, lari kucing paling takut sama air jamaah sekalian. Kita tidak boleh bengis seperti itu ma'asyar muslimin, tidak cocok, ya sudah, nyuruh orang lain tolong jauhkan kucing ini. Ada beberapa orang yang risih dengan kucing ma'asyar muslimin, tapi kalau jenengan ada hati nurani, kasih makan jemaah sekalian. Ini ada beberapa sahabat yang dulu diapresiasi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ma'asyar muslimin. Sampai dikatakan begitu senangnya dengan kucing, dinamakan ayahnya kucing. Ya, Abu Hurairah, kucing-kucing kecil Pak ini, perhatikan sama dia jemaah sekalian. Itu juga pahala. Anjing, mohon maaf, yang kita anggap najis, dia haus, diberikan minum, diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya Pak, bagaimana kalau kita memperhatikan sesama manusia? Kepada anjing saja diampuni dosa kita, apalagi kepada sesama manusia. Ini sekarang umat lagi bergejolak ya Pak ya. Mudah-mudahan ini hari terakhir Pak. Ancaman Trump terhadap saudara kita mujahidin di mana? Di Gaza Pak. Ini kalau sekarang Hamas tidak mau menerima perjanjian damai, itu katanya Gaza akan dinerakakan oleh Trump. Hari ini terakhir jemaah sekalian, saya tadi baca, kita doakan mudah-mudahan ditegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab dengan jawaban yang sangat lugas. Kalau Anda perjanjian ini seharusnya melibatkan kami juga. Ini perjanjiannya sepihak Pak. Negara-negara Arab yang tidak terlibat dalam perang itu, Saudi, Mesir, Yordan, terus apa namanya, Emirat Arab, Syria segala macam, Turki, terus Israel dan Amerika. Yang berjuang di situ tidak dilibatkan jemaah sekalian. Pokoknya kesimpulannya Hamas harus berhenti, lucut senjatanya, serahkan pemerintah ini, nanti akan dipimpin oleh pemerintahan transisi, tapi yang mimpin Trump langsung. Bayangkan Pak, sangat tidak masuk akal. Tapi katanya tadi malam saya perhatikan luar biasa diplomasinya. Kita doakan Pak, ini sekarang mereka itu lapar betul. Ini penjara dunia jamaah sekalian, 2 juta umat diboikot seperti itu jamaah sekalian. Makanan sumbangan itu banyak yang sudah basi jamaah sekalian, sudah kalau 2 tahun bertahan Pak. Sekian ribu kontainer bertahan di Mesir dan di Yordan, tidak bisa masuk. Tak masuk akal Pak, dan dunia semua pada diam. Kita perhatikan, ini memperhatikan mereka jamaah sekalian. Anjing saja kita diambil dosa kita, apalagi manusia jamaah sekalian. Tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah kemana, tidak usah kita kemana ke Gaza Pak, di sekitar kita jamaah sekalian. Monggo perhatikan Pak kanan kiri kita, ya, samping wilayah kita, desa-desa binaan kita, perhatikan, munculkan kepekaan sosial kita. Binatang yang sudah najis, haus, diberi minum, yang ngasih minum ini bisa ke surga jamaah sekalian, diampuni dosanya. Di riwayat yang lain dikatakan, ini yang ngasih ini Pak, secara jelas disebutkan sama Nabi, perempuan nakal Pak. Mohon maaf kalau bahasa saya kasarnya itu, ini masjid Pak ya, pelacur yang menjual dirinya, haus
masuk ke dalam sumur, naik, ngeliat anjing Pak. Fitrahnya muncul jemaah sekalian. Fitrahnya muncul Pak. Rahmatnya muncul, turun lagi Pak. Ini anjing haus bagaimana saya haus. Diberikan Pak, minum. Subhanallah, begitu dia ngasih, meninggal dunia Pak. Dengan amal saleh seperti itu, lam ya'mal amalan khairan qattu, tidak pernah merasakan amal kebaikan, menjual dirinya sana sini, merusak tatanan kehidupan umat manusia ini. Di akhir hidupnya pernah beramal saleh kecil, yang kita anggap kecil, makhluk yang dinajiskan, diberi minum, bisa masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sesama muslim Pak, peduli pada orang tua, peduli kepada mertua, Allahu Akbar, peduli kepada kakak adik kita yang status sosialnya lebih memperhatikan Pak daripada kita semua, atau sangat memperhatikan dibandingkan dengan apa yang kita rasakan. Kita peduli pada mereka, ya, orang-orang tidak mampu, anak yatim kita kawal. Ini kan semua peluang-peluang amal saleh yang harus kita perhatikan bersama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyampaikan juga dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan, saya ketika di Isra Mi'rajkan, saya melihat seseorang, kata Nabi, yataqallabu fil jannah, Allahu Akbar, dia keliling Pak di surga Pak. Unik orang ini, kata Nabi, pekerjaannya tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja, tapi di surga dia keliling, bisa silaturahim ke berbagai macam tempat di surga, dari satu villa ke villa yang lain, nanti datang ke surga teman yang lain, leluasa dia berangkat di dalam surganya maaf sekalian. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha fi dhahri tariq kanat tu'dil muslimin, rawahu Muslim. Disebabkan di masa hidupnya itu dia suka memotong pohon yang mengganggu orang sedang berjalan lewat di situ, sehingga orang berjalan tanpa ada hambatannya maaf sekalian. Dia senang Pak menyelamatkan nyawanya orang, menjaga keselamatan orang. Aku perhatikan orang ini keliling di surga semau dia, kata Nabi SAW. Tentu kalau kita Bapak, karena kita bertetangga Pak, ada beberapa pohon-pohon tetangga yang kadang-kadang mengganggu jalan. Sampai jangan asal potong Pak ya, pamit dulu sama tetangga, pamit, izin ya, kayaknya pohon mangga jenengan ini suka mengganggu orang yang lewat di sini. Motor di atasnya banyak berat karena kayu ranting yang menjulang ke jalan seperti itu. Terus banyak saya perhatikan anak-anak naik motor, naik sepeda jatuh karena ranting pohon jenengan. Minta izin dulu Pak. Ya, kemudian kita potongkan. Luar biasa ini ma'asyiral muslimin. Ini bisa membuat kita di surga keliling kemana-mana ma'asyiral muslimin. Jadi semangat kita ini semangat tidak ingin mencelakakan orang. Itu adalah bentuk kebaikan dalam hidup ini. Saudara, kalau kita bicara bab-bab amal kebaikan dalam urusan ibadah, ini lebih jelas lagi. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, coba perhatikan jamaah sekalian, man tawadda'a, siapa orang yang suka berwudu, fa ahsanul wudu, tapi wudunya tidak ngebut Pak, wudunya dijaga dengan benar, diperhatikan dengan benar, dinikmati. Wah, wudu ini ibadah, tidak hanya formalitas. Sema'atal jumu'ah, dia datang menuju Jumatan, fastama', dia mendengarkan betul khutbah Jumat itu, tidak berbicara Pak, wa ansata, diam, tidak buka HP Jumatan Pak, kecuali buka HP untuk baca Quran ya, tidak menerima WA, tidak juga mengeluarkan nulis WA jamaah sekalian. Wudhu sempurna, datang Jumatan tepat waktu, mendengarkan khutbah Jumat, dia tidak berbicara. Apa kata Nabi? Dosa dia antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa ziyadatu salasati ayyam
dan ditambah lagi 3 hari berikutnya, jadi 10 hari Pak, ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diingatkan sama Nabi, wa man massal hasa faqad lagha, barang siapa bermain-main kerikil. Jadi dulu Pak, Ibu, masjid di zaman Nabi tidak seperti ini Bapak ya. Itu duduknya langsung di tanah Bapak. Di tanah itu ada kerikil, padang pasir jemaah sekalian. Sujudnya langsung ke tanah jemaah sekalian. Karena Nabi mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Keistimewaan kita umat Muhammad ini dijadikan bagi kita bumi ini masjid dan suci. Sehingga dulu para sahabat katanya jemaah sekalian ketika sujud Bapak, ya itu kadang-kadang nempel di mana? Di mana ini? Di dahinya dan di hidungnya bekas apa? Butiran pasir itu jemaah sekalian. Begitu salam mereka bersihkan jemaah sekalian. Nah kadang-kadang juga banyak di antara kita juga ikut membersihkan kepala kita ini. Ya tidak apa-apa, mungkin barangkali ada virusnya barangkali Pak ya, karpetnya dibersihkan. Tapi kalau semangat mencontoh Nabi dan para sahabat, silakan, tidak ada masalah. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu para sahabat diingatkan sama Nabi. Ini sakralnya Jumat jemaah sekalian. Sampai begitu sakralnya hari ini, di dalam Al-Quran juga dinamakan surat, namanya surat apa? Al-Jum'ah. Tidak ada surat As-Sabt Pak. Surat Sabtu, surat Ahad, surat Senin, surat Selasa, tidak ada Pak. Yang ada Al-Jum'ah, suratul Jum'ah. Ini menandakan betapa hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita. Ini peluang bagi kita kaum muslimin, khususnya yang laki-laki, untuk mendapatkan pengampunan dosa sepanjang kehidupan kita, 1 pekan ke depan, bahkan 10 hari ke depan. Perhatikan hadis ini. Apa kata Nabi? Wudunya sempurna, tidak ngebut. Diperhatikan syarat-syarat wudu itu, bahwa wudu ini adalah bagian dari ibadah kita. Datang Jumatan tepat waktu, mendengarkan khutbah tidak ngantuk, ya. Kemudian dia diam, tidak main HP, tidak menerima WhatsApp atau mengeluarkan WhatsApp, ya. Kalau bahasa kita itu dosanya kata Nabi, antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya, tambah lagi 3 hari berikutnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi Bapak, kalau urusan Jumat saya tidak mau main-main Bapak. Saya pakai sarung yang tidak pernah saya pakai. Setiap ada sarung yang terbaru, saya pakai. Karena saya ingin menghadap Allah setiap pekan begini. Baju putih, diusahakan putih. Kalau tidak ada Pak, yang paling bagus. Silakan pakai batik yang paling bagus. Batik jangan dia dipakai hanya untuk undangan nikah saja Pak. Pakai. Ya karena kita berharap ingin berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan tunjukkan keseriusan kita Pak. Pakai parfum terbaik kita. Ini pekanan, belum tentu Jumat depan kita akan berjumpa lagi seperti itu. Insya Allah dosa kita kata Nabi 10 hari ke depan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, diperkuat di hadis berikutnya ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang ke-13, idza tawadda al-'abdu al-muslim awil mu'min faghasala wajha kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi minal ma'. Kalau orang sedang berwudu kata Nabi, seorang muslim ya berwudu, kemudian dia bersihkan mukanya. Jadi wudu ini tidak hanya formalitas begini saja Pak. Niat kita membersihkan muka kita ini Pak, yang berminyak segala macam. Terus apalagi jemaah sekalian, barangkali ada kotoran di pojokan mata kita. Niat kita untuk membersihkan muka kita Pak, asyhadu muslimin. Ghassala wajha, kata Nabi, keluar dari wajahnya itu setiap tetes air yang jatuh, itu semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw ma akhir qatril ma'. Wa idza ghassala yadayhi, ketika dia juga membersihkan kedua tangannya. Kullu khati'atin kana batashatha yadahu minal ma'. Semua dosa-dosa yang diperbuat oleh tangannya Pak. Apa diperbuat tangan ini Pak? Menyentuh lawan jenis,
Apalagi jamaah sekalian, menandatangani sesuatu tidak perlu kita tanda tangani, tapi tanda tangan kita Pak bisa mendatangkan uang banyak jamaah sekalian. Apalagi jamaah sekalian, tangan suka nyubit, ya, mukul anak, kasar sama orang. Dengan wudhu itu, asal sampai tenang Pak, tenang, memperbaiki dengan benar wudhu kita ini, semua tetesan air yang jatuh dari tangan-tangan kita itu akan menghapus semua dosa-dosa tangan kita ini. Lanjut, wa idza ghassala rijlaihi, ketika dia juga membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' aw ma' akhir qatil ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Begitu pula kakinya Pak. Ini kaki kita akan melangkah kemana-mana Pak ya, melangkah ke Eropa ya, melangkah ke Cina, ini bagi yang suka keluar negeri Pak ya, melangkah ke Bali, mana lagi jamaah sekalian, melangkah ke mall ya, termasuk juga melangkah ke masjid juga Pak. Ayo sampean tanyakan mana yang lebih banyak Pak langkahnya ke masjid daripada ke mall. Ya jujur kita jawab jamaah sekalian, mana yang lebih banyak langkah kita ini jamaah sekalian, ngelencer ya, medal sepeda daripada kita datang ke masjid. Ini insya Allah Pak, kalau sampean wudhu dengan sempurna, dijaga dengan sempurna, Allahu Akbar, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki ini diruntuhkan semua Pak, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup sama Nabi, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, rawahu Muslim, sampai orang itu keluar bersih, selesai wudhunya, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi juga dari Abu Hurairah, hadis yang ke-14. Subhanallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Perhatikan ya, kata Nabi, salat 5 waktu ini, antara salat yang satu dengan salat yang lain, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu bertemu dengan Jumat yang lain ya, wa fi riwayah wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan dengan Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Sesungguhnya antar salat itu 5 waktu itu, jadi Pak, ini kita salat subuh tepat waktu Pak ya, nanti sampai duhurnya tepat waktu lagi, duhurnya Pak tepat waktu lagi. Andai kata ada dosa Pak, tidak terkait dengan dosa besar ya, dosa pandangan mata, dosa omongan-omongan yang dusta tapi tidak mencelakakan orang, apalagi dosa kecil pokoknya jemaah sekalian, dosa-dosa yang sering terjadi pada diri kita, itu asal duhurnya tepat waktu jemaah sekalian, walaupun sampean tidak istighfar dan tidak bertobat, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti asarnya juga tepat waktu Pak. Andai kata ada dosa Pak antara duhur dengan asar, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari asar ke maghrib Pak, dari asar ke maghrib ada dosa, itu dosa kita dari asar ke maghrib juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ke isya, isya ke subuh Pak, ini yang paling saya takuti Pak, karena isya ke subuh ini banyak di antara kita main HP ya Mas sekalian ya, termasuk yang tua-tua ini Pak ya, tidak bisa tidur kalau tidak megang HP. Fenomena apa yang tidak tahu saya ini Pak. Saya kadang-kadang sering menyindir Pak dengan ibunya anak-anak Pak. Siapa kita ini tidur kayak gini dewe-dewe gitu. Ya walaupun yang dibuka Pak yang bagus-bagus insya Allah jamaah sekalian, tapi kan tidak sehat Pak. Saya waktunya tidur sudah, letakkan HP itu Pak, matikan. Kalau perlu pakai lambang pesawat itu Pak, apa namanya, di off kan jamaah sekalian. Niatkan kita tidur ini memenuhi hak fisik kita jamaah sekalian. Ya, berdoa sama-sama dengan istri jamaah sekalian, berharap ini tidur yang terbaik. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca Pak Al-Fatihahnya, baca 5 ayat pertama Al-Baqarahnya, baca ayat kursinya Pak, baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu, kemudian qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, dan berdoa dengan doa tadi itu. Istimewa tidur kita ini ma'asyar muslimin. Nah, itu andai kata ada dosa jemaah sekalian, dari isya ke subuh ada dosa, itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah jenengan yang sholat 5 waktunya tidak pernah absen di masjid. Itu sudah sinyal Pak, kita menjadi manusia baru. Kecuali kalau orang itu melakukan dosa besar, na'udzubillah ya, pemakan riba
zina, LGBT, makan hartanya anak yatim, ngutang tak mau bayar, durhaka pada orang tua, tidak cukup itu jamaah sekalian, harus taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa keseharian Pak, selesai sudah jam. Walaupun sampai lupa tidak istighfar dan bertobat, apalagi beristighfar dan bertobat. Oke. Tidak hanya itu. Namanya manusia jamaah sekalian, termasuk yang berbicara nih Pak, kadang-kadang terlambat salat berjamaahnya. Salat berjamaah tapi tidak ngikutin imam yang pertama kali jamaah sekalian. Ya, karena kesibukan dunia segala macam, duhurnya baru jam 12:30 atau jam 1. Salat. Jangan khawatir, masih ada peluang kedua. Apa itu? Wal jum'ah ilal jum'ah. Jumat yang satu perhatikan dengan Jumat yang lain. Bapak Ibu, jangan main-main dengan Jumatan ini. Ini lebaran pekanan kita. Istimewakan Jumat ini jemaah sekalian. Makanya ibadahnya pun ada spesialisasi Pak di situ Pak. Suruh baca Al-Kahfi, suruh bersalawat kepada Nabi, ya kan? Suruh memperbanyak infak di hari Jumat. Datang Jumatan sebelum adzan dikumandangkan. Wudhu yang sempurna, mandi junub kalau bisa jamaah sekalian. Itu sunnah dari Nabi. Bahkan kalau Imam Ahmad Pak mazhab Hambali, wajib setiap Jumat kita mandi besar. Datang ke masjid dengan pakaian terbaik kita, pakai parfum terbaik kita. Syukur kalau bulu ketiak kita sudah kita cabut, kuku kita potong, ya, kumis kita rapikan. Datang ke masjid, saya ingin berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan saudara-saudara kita sesama Muslim. Pak, Ibu, dosa jenengan satu pekan itu, walaupun kita lupa istighfar dan bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menikmati betul ini ma'asyar muslimin. Apalagi jadi khatib Pak, khatib tidak boleh terlambat Pak. Iya kan? Iya, saya pakai sarung yang terbaik, pakai celana dalam yang terbaru, semuanya terbaru Pak. Parfum yang jarang dipakai, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya pingin istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita satu pekan entek Pak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu lagi Pak. Namanya manusia, Nabi memahami betul ada orang yang masih enteng terhadap Jumatan itu Pak. Datang Jumatan tapi masuk ke masjid setelah khutbah kedua. Ada tidak jamaah sekalian? Ada Pak, namanya manusia. Namanya manusia Pak. Jangan khawatir kata Nabi. Masih ada peluang ketiga. Apa itu peluang ketiga itu? Ramadan ila Ramadan. Allahu Akbar. Dipertemukan kita dengan Ramadan. Makanya Bapak, menghadapi Ramadan kita tidak boleh santai-santai saja Pak. Nabi itu mempersiapkan Ramadan Pak sejak bulan kemarin, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, Nabi telah menyiapkan dirinya Pak. Akan datang sebentar lagi menemui kalian bulan mulia itu. Itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan jemaah sekalian. Nah kita ini kalau masuk Rabiul Awal justru sibuk dengan maulid Nabi Pak ya. Ya enggak apa-apa Pak, tapi diingatkan bab ini jemaah sekalian. Mempersiapkan dirinya. Begitu masuk Rajab, beda lagi Pak. Walaupun ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan doa Nabi, ada yang mengatakan doa para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doa ya. Tidak ada sesuatu yang salah Pak. Berkahi kami, beri barokah kami jemaah sekalian di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Berdoa Pak. Kalau sampean takut, ya berdoa. Saya tidak mengkaitkan ini bahwa ini adalah doanya Rasulullah. Tidak apa-apa. Artinya semangat dulu para salafus saleh Pak, minta keberkahan. Seakan-akan kalau Rajab dan Sya'ban tidak barokah, tidak akan kita mendapatkan barokahnya Ramadan itu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya ya akhi, sampai kenapa Rajab ini Pak dari 4 bulan mulia disendirikan Pak, dan sengaja oleh Allah diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan supaya jenengan punya persiapan serius menghadapi Ramadan. Kasusnya digabung langsung Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang satu menyendiri Rajab. Rajab ini sengaja diletakkan oleh Allah 2 bulan mendekati Ramadan.
supaya kita semua Pak ada persiapan menghadapi Ramadan ini, ma'asyar muslim. Kenapa? Ini Ramadan ya akhil karim, 24 jam Pak, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, hari-harinya, semua doa-doa sampean didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelipat gandaan pahala yang tidak sampean dapatkan di hari-hari yang lain. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan jamaah sekalian, Allahu Akbar, ada satu malam jamaah sekalian. Kalau jenengan bisa berjumpa dengan malam itu, ya Allah, jenengan mendapatkan pahala insan seakan-akan beribadah tanpa berhenti 24 jam selama 83 tahun. Al-Qadar itu jamaah sekalian. Allahu Akbar. Maka wajar kalau Nabi sampai mengatakan celaka dan celaka, sungguh celaka manusia itu. Siapa itu Rasulullah? Itulah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum tahunan jamaah sekalian. Jadi ada momentum antar waktu, salat 5 waktu, ada momentum pekanan, Jumat, dan ada momentum apa? Tahunan. Apa itu? Ramadan. Tiga-tiganya ini semua adalah peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa dari Allah SWT. Itulah amal saleh yang Allah buka kepada kita jamaah sekalian. Dan masih banyak lagi Bapak terkait dengan masalah ibadah ini, nanti kita sambung lagi di bulan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk banyak memperoleh amal saleh ini. Iman itu akan terbukti jamaah sekalian kalau jenengan memperbanyak amal kebaikan ini. Makanya banyak ketika berbicara ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada Pak nanti amal-amal saleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati, selalu digandeng jemaah sekalian. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina apa? Amanu wa amilus solih. Terus begitu jemaah sekalian. Ya, kenapa? Karena kita ingin dalam hidup ini memperbanyak amal kebaikan kita, sanggup kita nanti di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak, kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti kata Nabi, setiap orang masuk surga jemaah sekalian ada semacam penyesalan terselubung Pak. Begini. Kalau ke surganya semua ke surga Pak, saya yakin ke surga. Hakul yakin. Ya, saya optimis betul. Cuma nanti Pak, surga itu ada level-levelnya Pak. Ada apa? Ada tingkatan-tingkatannya Pak. Loh kenapa saya kok tidak begitu ya gitu. Saya kok tidak sampai begitu ya. Ada perasaan begitu Pak. Sampai dia minta pada ya Allah turunkan saya ke dunia ini. 1 detik saja. Bayangkan Pak. Sesaat saja kalau bahasa kita, kalau bahasa sedetik saja Pak. Sebentar saja. Kenapa Pak? Untuk mengucapkan apa? Subhanallah, terus matikan saya. Masuk lagi ke surga. Karena baca subhanallah itu jamaah sekalian itu pahalanya Pak sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pembendaharaan di surganya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sibukkan Bapak. Ya, insyaallah dengan faham semua apa itu amal saleh. Secara logika kita semua memahami, apalagi secara syar'i, sibukkan diri kita Pak. Wuduknya yang benar, sering datang ke masjid, Qur'annya dibaca, silaturahimnya dijalankan, perhatikan anak-anak kita, antar istri kepada orang tuanya dan lain. Terus pokoknya hari-hari kita adalah hari-hari kebaikan. Insyaallah kita semua dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahkan surganya pun akan menunggu kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.